Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah kiranya yang menyertai saudara-saudari sekalian di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Hari ini kita kembali akan disapa oleh firman Tuhan yang menjadi nas khotbah tertulis di dalam kitab 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai ayatnya yang ke-32. Rasul Paulus hendak mengingatkan apa yang menjadi tujuan dan esensi dari perjamuan kudus atau perjamuan Tuhan yang dilaksanakan, yang dikerjakan, yang diperbuat oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketika dia hendak menyerahkan nyawanya untuk tebus dosa-dosa manusia dan dunia ini. Perjamuan kudus adalah sebuah upacara yang diberikan petunjuknya langsung oleh Kristus. Dan pada zaman para rasul, perjamuan kudus ini dihubungkan dengan perjamuan bersama. Yang mana perjamuan bersama ini mengacu kepada sebuah perjamuan kasih. Ini boleh kita temukan di dalam kitab Yudas pasal 1 ayat 12. Sebagai sebuah kegiatan perjamuan untuk mengenang perjamuan malam Tuhan Yesus yang terakhir. Dan di sana ada kesempatan untuk bersekutu. Di sana ada kesempatan untuk bersama. Dan ini pada sejak semula disambut baik oleh orang-orang Kristen. Karena di dalam persekutuan itu, di dalam perjamuan kasih itu, di dalam perjamuan bersama itu, mereka boleh mengenang penderitaan. Mereka boleh mengingat tentang Kristus dan apa yang telah Yesus perbuat bagi kehidupan kita, bagi keselamatan umat manusia. Dan mereka di sana boleh hidup saling berbagi, saling mencukupkan satu dengan yang lain. Bukan hanya tentang makanan dan minuman, tetapi juga lebih daripada itu, mengasihi satu sama lain di dalam kasih Kristus atau yang disebut dengan kasih agape. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, di dalam nas ini Rasul Paulus mengingatkan orang-orang Korintus yang pada saat itu sudah melenceng, lambat laun di kota Korintus. Keselarasan yang kudus di dalam perjamuan kasih, perjamuan bersama tidak lagi dihidupi oleh orang-orang Kristen yang ada di sana. Malahan dari mereka ada yang mengacaukan dan membuat perjamuan itu hanya untuk mementingkan dirinya sendiri. Yang seorang sudah makan dengan kenyang, sementara yang lain masih lapar. Yang seorang belum minum, tetapi yang lain sudah di dalam kemabukan. Ini boleh kita baca di ayat sebelumnya. Ayat 20 dan 21 dikatakan di sana, apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan, sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Bapak Ibu saudara-saudari, karena memang di dalam perjamuan kudus itu yang dimakan adalah roti dan yang diminum adalah anggur, dan tentu saja ketika seseorang mengeksploitasi itu dan mementingkan dirinya sendiri, maka dia akan dipenuhi dengan kemabukan atas apa yang ternyata dia boleh berbagi kepada saudaranya. Maka apapun yang kita dapatkan di dalam dunia ini, mari kita juga mengingat orang-orang yang ada di sekitar kita yang boleh menikmati apa yang dapat kita nikmati. Dan jangan hanya mementingkan dirimu sendiri, melainkan mari hidup
saling berbagi. Bapak Ibu Saudara-saudari, inilah yang ditentang, inilah yang dikecam, yang diingatkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Korintus, supaya mereka tidak hanya melahap dan mementingkan dirinya sendiri, sehingga hal itu akan menghilangkan esensi dari perjamuan kasih, esensi dari perjamuan bersama, perjamuan kudus, perjamuan Tuhan. Kita boleh belajar dari kebenaran firman ini. Rasul Paulus mengatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ayat 25, dan demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Di dalam perjamuan Tuhan yang dikerjakan, yang dilakukan oleh Yesus Kristus, yang diberikan oleh Yesus Kristus pada malam itu, malam terakhir sebelum ia diserahkan, malam terakhir sebelum ia menyerahkan hidupnya, Yesus sudah terlebih dahulu menunjukkan itu di dalam perjamuan kudus, bahwa dia memberikan tubuhnya, dia memberikan hidupnya, memberikan nyawanya, memberikan darahnya, supaya kehidupan, keselamatan nyata bagi orang-orang percaya. Dan itu diterima oleh murid-murid Yesus. Mereka makan dari apa yang sudah Yesus berikan, dan mereka minum dari apa yang Yesus berikan, yaitu roti dan anggur. Tetapi Yesus mengatakan, inilah dagingku, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Inilah darahku yang diberikan bagi kamu. Perjanjian baru di dalam darah Yesus. Dan perbuatlah itu setiap kali kamu meminumnya. Itu yang dikatakan oleh Yesus. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, kita boleh belajar dari sini bahwa di dalam perjamuan kudus Yesus mau menunjukkan bahwa dia membagikan, memberikan hidupnya, memberikan nyawanya bagi tebus dosa manusia, tebus dosa dunia, agar kehidupan itu nyata, keselamatan itu dapat diterima oleh orang-orang yang menerima dia di dalam iman, yang menerima dia di dalam Kristus. Maka murid-murid memakannya dan meminumnya. Mereka menerima itu dari Yesus Kristus, tubuh dan darah Kristus. Tubuhnya yang remuk karena dia menunjukkan pada saat itu dia memecah-mecahkan roti. Tubuhnya yang remuk, darahnya yang tercurah. Itu yang dibagikannya kepada murid-muridnya. Dan itu yang menjadi meterai bagi semua hak istimewa di dalam perjanjian yang baru yang diberikan oleh Yesus Kristus. Maka yang dilakukan oleh murid-murid pada saat itu adalah menerima dan memakan roti, yaitu tubuh Yesus Kristus, anggur yaitu darah Yesus Kristus, dan mereka menerima itu di dalam iman, mengubahnya menjadi makanan bagi jiwa mereka. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, di dalam perjamuan kudus itu kita juga boleh diingatkan bahwa setiap kebaikan Yesus, kehidupan yang telah diberikannya kepada kita, mari itu kita kenang sebagai pemberian anugerah Yesus yang sungguh nyata, yang sungguh baik, yang telah kita terima di dalam kehidupan kita. Dia telah membagi-bagikan tubuhnya, membagi-bagikan hidupnya, menyerahkan nyawanya, supaya kita boleh menerima kehidupan
yang baru di dalam Kristus. Dan itu dimeteraikannya di dalam darahnya. Menjadi sebuah perjanjian yang baru. Bahwa Yesus menyediakan kehidupan. Bahwa di dalam Yesus Kristus ada kehidupan. Seperti yang kita akukan dalam iman percaya kita. Yakni ada kehidupan yang selama-lamanya. Kehidupan baru di dalam Yesus Kristus. Maka para murid diharuskan makan dan minum, menerima Kristus dan makan darinya. Kita juga makan dan minum. Dan itu semua kita terima oleh karena kebaikan Kristus yang memberikan kehidupan bagi kita. Kita makan dan minum dari Yesus, yaitu anugerah-anugerah Yesus yang memberikan keuntungan, yang memberikan kehidupan dari Yesus. Dan kita terima semua itu di dalam iman dan mengubahnya menjadi makanan bagi jiwa kita. Pada hari ini kita tidak bisa melaksanakan perjamuan kudus seperti layaknya yang selalu kita laksanakan di gereja. Karena memang di dalam perjamuan kudus tanpa ada persekutuan, maka itu bukanlah perjamuan. Perjamuan Tuhan, perjamuan bersama, perjamuan kasih. Tanpa ada pertemuan. Oleh karena terjadi wabah COVID-19 yang melanda dunia ini. Yang terimbas juga ke dalam kehidupan kita. Sehingga membuat kita tidak boleh dan tidak dapat berkumpul untuk melakukan perjamuan bersama. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudari, melalui firman hari ini kita mau diingatkan bahwa ternyata bahwa sebenarnya perjamuan kudus yang sudah Yesus lakukan dahulu, yang juga harus kita peringati sampai hari ini untuk mengingatkan kita kepada Yesus, untuk senantiasa mendasarkan kehidupan kita hanya ke dalam kasih dan anugerah Yesus yang telah memberikan tubuhnya menjadi kehidupan bagi kita, yang memberikan darahnya menjadi materai bagi perjanjian baru yang Tuhan Yesus berikan kepada kita, yakni kehidupan yang kekal. Sekalipun hari ini kita tidak dapat melaksanakannya oleh karena tidak dimampukannya kita untuk melakukan persekutuan bersama. Tetapi kita mau diingatkan oleh kebaikan-kebaikan dari Yesus Kristus. Kehidupan yang sudah Yesus berikan bagimu. Kehidupan yang sudah Yesus berikan bagi kita semua orang percaya. Mari kita terima itu di dalam iman dan merubahnya menjadi makanan rohani bagi kehidupan kita. Sehingga kita boleh bertumbuh di dalam Yesus. Sehingga kita boleh bersama bersekutu di dalam Yesus. Walaupun hari ini kita melaksanakan social distancing, people distancing, fisik distancing. Yang semuanya itu artinya cuma satu, jaga jarak. Tetapi hendaknya jangan jaga jarakmu dari Tuhan. Tetaplah bersekutu dengan Dia, ingatlah Dia di dalam hidupmu. Terlebih di dalam masa-masa penderitaannya yang memberikan kehidupan bagimu. Yang telah menyediakan keselamatan bagimu. Yesus memberikan tubuhnya, membagi-bagikan tubuhnya. Dan Yesus mencurahkan darahnya. Sebagai gambaran Dia menyerahkan nyawanya. Sebagai tebus dari nyawa kita. Nyawa orang percaya di seluruh dunia. Maka itu perlu kita hidupi di dalam kehidupan kita. Bahkan hari ini ketika kita menghadapi COVID-19 yang melanda dunia ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku, mari kita untuk senantiasa beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bahkan di dalam situasi hari ini, di dalam wabah COVID yang melanda dunia ini, hidupilah ibadahmu dengan Tuhan. Ibadahmu, yakni seluruh aspek kehidupanmu, kehidupan kita, semua yang kita lakukan, semua perbuatan kita, dan juga penyembahan kita kepada Tuhan, itulah yang menjadi ibadah kita.
Yesus mengingatkan, perbuatlah ini untuk mengenang aku. Bahwa upacara itu harus sering-sering untuk dilakukan, sering-sering untuk dikerjakan. Dan kalau makanan rohani itu sering-sering kita makan, maka kehidupan kita, maka tubuh kita akan senantiasa diingatkan. Hidup kita akan senantiasa didekatkan. Tubuh kita akan senantiasa didekatkan, dieratkan kepada Yesus Kristus. Perjamuan Tuhan yang telah dilakukannya sampai hari ini, gereja-gereja dan seluruh umat percaya juga melaksanakannya. Para hamba Tuhan diberikan mandat untuk melaksanakannya, dan Yesus sebagai tuan rumah dari perjamuan itu. Yesus yang memberikan hidupnya, nyawanya, dia serahkan itu menjadi kehidupan kita. Maka kita juga diajak untuk tetap menjaga kewibawaan, kesucian, kekudusan daripada perjamuan itu sendiri, dengan tidak melaksanakannya secara sembrono, dengan tidak melaksanakannya secara tidak layak, seperti yang telah diingatkan oleh Rasul Paulus di dalam nats yang kita baca tadi, nas yang tertulis dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 32 ini. Apa yang dilakukan oleh orang-orang di Korintus? Mereka melakukan perjamuan bersama itu dengan tidak lagi menekankan esensi daripada kasih yang ada di dalam perjamuan kasih itu, di dalam perjamuan kudus itu, di dalam perjamuan bersama itu. Mereka sudah jauh dari apa yang sudah pernah dilakukan oleh Yesus, di mana Yesus mengatakan, perbuatlah ini setiap kamu mengingat aku, menjadi peringatan akan aku. Orang-orang Korintus pada saat itu tidak lagi melaksanakan perjamuan itu dengan tetap mengingat muatan kasih yang begitu di dalam kepada Yesus Kristus, yang begitu dalam dari Yesus Kristus kepada umat manusia. Tetapi ada dari antara mereka yang makan sampai kenyang, minum sampai mabuk, sehingga perjamuan bersama itu, perjamuan kasih itu menjadi sebuah pesta pora. Maka kita diingatkan oleh ayat ini, oleh nas ini, perjamuan kudus itu sebenarnya memiliki muatan kasih yang begitu dalam dari Yesus kepada umat manusia. Perjamuan itu sesungguhnya adalah tubuh Kristus yang dibagi-bagikan. Tubuh yang remuk, yang dipecah-pecahkan, dan darah yang dicurahkan oleh Kristus di dalam peristiwa salib. Yang harus kita ingat, kita hidupi. Sehingga kita senantiasa dapat di dalam setiap langkah kehidupan kita menghidupi kasih, dan setiap langkah kehidupan kita menjadi perjamuan kasih. Ini yang mau ditekankan di dalam perjamuan kudus yang kita laksanakan sampai hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, perjamuan kudus bukan sekedar upacara untuk mengingat kematian dan kebangkitan Kristus, tetapi lebih daripada itu, bahwa perjamuan kudus harus menjadi sebuah respon dari umat Allah, dari umat Kristus, dari semua orang percaya terhadap tindakan kasih Allah yang nyata, yang telah menyadarkan kita bahwa keselamatan sudah digenapi, bahwa keselamatan sudah dinyatakan di dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Melalui perjamuan kudus
Kita diingatkan bahwa Kristus telah meletakkan satu dasar bagi kumpulan orang percaya. Kumpulan yang baru, yang telah menerima perjanjian yang baru. Kumpulan orang percaya yang saling mengasihi, saling mengingat di dalam Yesus Kristus, yang selalu menceritakan peristiwa keselamatan, kehidupan yang telah dilakukan, yang telah dilaksanakan, yang telah dikerjakan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, pentingnya kasih ini untuk kita hidupi, yang juga dinyatakan Kristus di dalam perjamuan yang dikerjakannya, perjamuan terakhir yang dilaksanakannya. Di masa mewabahnya virus COVID-19 ini, mari kita juga mengingat perjamuan kasih ini. Dan kita menghilangkan sifat orang-orang Korintus pada saat Paulus memperingatkan mereka yang ada di dalam nas hari ini. Janganlah ada dari antara kita yang menimbun pasokan makanan hanya untuk kepentingan diri sendiri. Jangan lagi ada orang percaya yang menimbun masker, menimbun semua hal yang bisa sebenarnya dipakai oleh orang lain, namun ditimbun untuk kepentingannya sendiri. Tapi mari kita mengingat perjamuan kasih yang sudah Yesus nyatakan. Untuk kita boleh hidup saling berbagi, hidup berbagi, dan berbagi hidup seperti yang Yesus sudah kerjakan. Dia juga membagikan hidupnya supaya kita hidup. Hidup berbagi dan berbagi hidup, ini sebuah kenyataan yang harus kita hidupi. Ini sebuah bentuk solidaritas yang harus kita tunjukkan dalam menghadapi ancaman dan tantangan. Kehidupan kita akan semakin sejahtera apabila ada keadilan yang dapat terlihat dalam hidup saling berbagi. Bukan hanya berbagi makanan dan minuman, tetapi juga berbagi informasi yang benar, bukan berbagi hoax. Berbagi pengetahuan, berbagi keterampilan, berbagi keuntungan, dan bahkan berbagi tentang kerugian. Kemiskinan dan ancaman kebinasaan di dunia ini pun melalui nas ini dijawab oleh Yesus. Supaya kesejahteraan itu nyata. Dan tidak ada kebinasaan karena Yesus memberikan hidupnya. Pun itu dijawab oleh Yesus dengan memberikan hidupnya. Membagi tubuhnya. Menyerahkan nyawanya. Agar di dalam penderitaannya manusia beroleh kehidupan dan keselamatan. Maka hidupilah kasih yang dinyatakan oleh Yesus di dalam perjamuan Tuhan. Yesus sebagai tuan rumah yang memberikan hidupnya, tubuhnya, darahnya bagi kehidupan dan keselamatanmu. Amin. Tuhan Yesus memberkati.